kegiatan untuk sosialisasi mengenai program segi segar senam pagi sehat dan bugar. Kegiatan ini nanti akan disampaikan oleh saudara kita, yaitu Ibu Rita Dwi Sulistiawati SPD PKG PJUK kelas 6 Kabupaten Bogor. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan tertib. Maka saya persilakan untuk Ibu Tita untuk menyampaikan atau pemaparannya dalam kegiatan program segar sehat pagi sehat dan bugar. Dan waktu saya persilakan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala UPT SD Negeri Karangtinoto 1, yang saya hormati Bapak Ibu Sedoyo dan staf karyawan SD UPT Karangtinoto 1. Dalam pagi ini saya akan memaparkan program, yaitu program Segi Segar, di mana program ini adalah senam pagi sehat dan bugar. Dalam pembelajaran PJOK berbasis proyek, yaitu yang harus saya paparkan melalui Kombel, yaitu komunitas belajar di sekolah. Nah, tugas ini bersinergi dengan tugas PKB PJOK, yaitu di mana saya ada di kelas 06 Kabupaten Tuban. Untuk yang pertama, yaitu latar belakang. Di era modern, gaya hidup yang kurang aktif dan pola makan yang tidak sehat menjadi masalah yang serius yang dihadapi oleh anak-anak. Nah, kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, penyakit jantung, dan diabetes. Memahami pentingnya menjaga kesehatan sejak dini, maka dari itu UPT SD Negeri Karangtinoto 1 menginisiasi program Segi Segar. Nah, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya hidup sehat, serta membiasakan mereka untuk berolahraga secara teratur melalui kegiatan senam pagi. Nah, dengan senam pagi yang teratur diharapkan siswa dapat tumbuh menjadi generasi muda yang sehat, bugar, dan produktif. Selain itu, belajar tidak hanya terbatas di dalam kelas. Dalam kegiatan di luar kelas pun kita bisa menjadikan sarana pembelajaran yang efektif. Nah, melalui program ini yang saya programkan adalah program Segi Segar. UPT SD Negeri Karangtinoto 1 ingin menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna, di mana senam pagi tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik, tetapi juga dapat meningkatkan konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan sosial siswa. Dengan demikian, siswa akan lebih siap untuk mengikuti proses belajar di kelas masing-masing pada nantinya. Nah, untuk yang kedua adalah tujuan. Tujuan dari program Segi Segar yang saya rancang ini adalah
adalah memfasilitasi murid dalam belajar aktif, di mana murid terlibat secara langsung dalam pembelajaran. Yang kedua, memberikan keleluasaan kepada murid untuk berekspresi dalam menuangkan idenya dalam hal meningkatkan kebugaran jasmani dan meningkatkan prestasi belajar siswa. Untuk tujuan yang keempat, yaitu menumbuhkan sikap mandiri, kolaboratif, rasa kebersamaan, kekompakan, dan berpikir kritis serta bertanggung jawab, di mana ini juga ada di dalam pembelajaran atau di dalam kurikulum Merdeka, yaitu P5. Yang keempat, meningkatkan kebugaran jasmani murid melalui kegiatan senam irama setiap hari di sekolah yang seperti saya programkan, yaitu senam segi segar. Untuk capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan dari program Segi Segar, Senam Pagi, Sehat dan Segar, yaitu capaiannya adalah yang pertama, murid mampu menjadi agen pembiasaan dari bagian program Segi Segar dalam kebugaran jasmani di sekolah. Untuk langkah-langkahnya, yaitu melaksanakan senam pagi secara rutin dengan variasi gerakan. Untuk langkah kedua, mengadakan lomba senam antar kelas. Yang ketiga, membentuk klub senam olahraga di sekolah, di mana nanti di dalam langkah ini pada endingnya yaitu ada SEM yaitu School Education Model, di mana nanti ada pertandingan di akhir semester, yaitu pertandingan senam, atau kita bisa pada waktu di sela-sela kita mengadakan class meeting itu juga bisa dilaksanakan. Hasilnya yaitu untuk meningkatkan kebugaran fisik, terbentuknya kebiasaan berolahraga di kalangan siswa. Yang ketiga, terciptanya suasana yang ceria dan aktif di lingkungan sekolah. Nah, dari capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan tadi, diharapkan murid bisa menentukan jenis musik yang digunakan dan gerakan yang akan mereka tampilkan dengan kaedah kesopanan dan budaya yang ada di daerah tempat tinggal masing-masing. Di sini murid juga bebas menentukan kapan mereka berlatih secara berkelompok, yang mana waktunya adalah 1 minggu. Untuk harapan capaian dan langkah-langkah hasil yang kedua adalah peran guru sebagai pembimbing, fasilitator, serta pembina, di mana di sini murid sebagai pelaku utama yang mana bertanggung jawab penuh atas terlaksananya program Segi Segar ini. Nah, untuk pelaksanaannya setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat secara rutin. Ini saya tambahi juga hari Kamis secara rutin dan dipimpin oleh setiap kelompok yang sudah terbentuk dan dijadwalkan untuk evaluasi setiap hari Jumat. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini struktur program Segi Segar adalah yang pertama program pengarah. Nah, di sini adalah Bapak Kepala Sekolah, yaitu sebagai pemimpin tertinggi dan bertanggung jawab atas keberlangsungannya program ini. Untuk tim pelaksana yaitu guru olahraga sebagai pelatih utama dan perancang program latihan. Untuk Bapak Ibu guru kelas yaitu membantu pelaksanaan program di kelas masing-masing. Untuk perwakilan kelas yaitu sebagai perwakilan suara dalam program ini. Untuk peserta adalah seluruh siswa UPT SD Negeri Karangtinoto 1. Nah, komunitas belajar di mana forum diskusi adalah tempat berbagi informasi, ide, dan pengalaman terkait program ini. Untuk kelompok kerja dibentuk berdasarkan minat dan keahlian, misalnya kelompok senam, kelompok nutrisi, dan masih banyak lainnya. Untuk kegiatan rutin yaitu senam pagi bersama, dan untuk workshop nutrisi dan kesehatan juga ada lomba-lomba olahraga serta kunjungan ke fasilitas olahraga. Untuk mitra dalam komunitas belajar adalah orang tua murid, di mana memberikan dukungan moral dan materi serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan program. Di sini juga melibatkan puskesmas, di mana memberikan layanan kesehatan dan konsultasi gizi. Selanjutnya dalam perguruan tinggi menyediakan tenaga ahli untuk memberikan pelatihan dan konsultasi.
dalam pengertian ini di mana mungkin ada dalam mahasiswa di perguruan tinggi yang jurusan seni, kita bisa meminta bantuannya dalam program Segi Segar ini. Nah, organisasi keolahragaan yaitu memberikan pelatihan dan sertifikat bagi guru olahraga. Untuk komunitas olahraga lokal yaitu berkolaborasi dalam mengadakan kegiatan olahraga bersama. Ini bisa dilaksanakan berkolaborasi dengan SD lainnya atau lembaga lainnya selain SD Karangtinoto 1. Untuk pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, yaitu sekolah memiliki kepala sekolah. Yang kedua, sekolah memiliki 4 orang guru PNS, 5 orang guru P3K dan 1 penjaga sekolah yaitu PNS juga, serta 1 staf sesuai keahliannya. Untuk yang ketiga, sekolah memiliki 83 murid dan selanjutnya memiliki halaman yang luas dan 1 ruangan perpustakaan yang mumpuni untuk latihan senam kesegaran ini. Selanjutnya, sekolah mempunyai sound system yang cukup bagus dan mumpuni untuk mendukung terlaksananya program Segi Segar ini. Dan untuk selanjutnya, sekolah memiliki program karakter yang baik. Nah, UPT SD Negeri Karangtinoto 1 memiliki kapasitas yang besar dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan aktif melalui program Segi Segar. Sekolah juga telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. Selain itu, program ini juga telah berhasil membudayakan kebiasaan hidup sehat di kalangan siswa. Dan untuk yang terakhir adalah sekolah memiliki potensi untuk menjadi role model bagi sekolah lain dalam melaksanakan program yang serupa. Untuk rencana evaluasi, nah di sini tujuan evaluasi adalah mengukur keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program, mendapatkan masukan untuk program perbaikan di masa mendatang. Untuk aspek yang dievaluasi yaitu peserta di mana tingkat partisipasi siswa dalam kegiatan senam pagi ini. Untuk perubahan perilaku siswa terkait kebiasaan hidup sehat, peserta juga harus mengetahui pengetahuan siswa tentang kesehatan dan gizi. Dan selanjutnya terakhir perkembangan keterampilan motorik bagi siswa. Program ini yaitu relevansi kegiatan dengan tujuan program-program yang lainnya. Untuk yang kedua, efektivitas metode pembelajaran yang digunakan. Yang ketiga, keterlibatan guru dan staf sekolah dalam pelaksanaan program. Dan untuk rencana evaluasi di program yang terakhir adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung program. Untuk rencana evaluasi di hasil yaitu yang pertama, perubahan indeks massa tubuh atau IMT siswa. Untuk rencana evaluasi hasil yang kedua, peningkatan prestasi belajar siswa. Dan selanjutnya yang terakhir di hasil yaitu perubahan lingkungan sekolah menjadi sehat dan aktif. Untuk metode evaluasi yaitu pertanyaan, di mana ditujukan kepada siswa, guru, dan orang tua untuk mengukur kepuasan, persepsi, dan saran terhadap program Segi Segar ini. Untuk metode evaluasi selanjutnya yaitu pengamatan, melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan senam pagi dan aktivitas siswa lainnya. Untuk dokumentasi nanti bisa melakukan pengumpulan data dari laporan kegiatan foto dan berupa video. Untuk tes kebugaran yaitu melakukan tes kebugaran jasmani sebelum dan sesudah program ini dilakukan untuk mengukur perubahan fisik siswa. Dan evaluasi metode selanjutnya yaitu diwawancara, di mana melakukan wawancara mendalam dengan beberapa siswa, guru, dan orang tua untuk menggali informasi yang lebih lanjut. Dan untuk laporan evaluasi yaitu menyajikan temuan evaluasi secara sistematis, termasuk kekuatan, kelemahan, dan rekomendasi untuk perbaikan. Dan nanti bisa saya presentasikan menyampaikan hasil evaluasi kepada seluruh pemangku kepentingan program. Nah, kemungkinan ada tantangan juga ada solusi. Di mana di sini tantangannya adalah kurangnya partisipasi aktif siswa. Siswa kurang antusias mengikuti senam pagi atau kegiatan fisik lainnya. Untuk solusinya di sini melibatkan siswa dalam perencanaan. Nah, kita mengajak
untuk memberikan ide kegiatan yang menarik bagi mereka. Untuk yang kedua, membuat kegiatan yang menyenangkan, yaitu variasikan kegiatan senam dengan permainan atau lomba yang seru. Nah, di sini kita bisa memprogramkan untuk di akhir semester biasanya ada kelas meeting, itu kita bisa masukkan di sini Bapak Ibu. Untuk solusi yang ketiga adalah memberikan penghargaan, yaitu memberikan reward atau pengakuan kepada siswa yang aktif. Dan solusi yang keempat, menggunakan pendekatan kolaboratif, di mana melibatkan siswa dalam membuat keputusan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi di sini siswa adalah berperan aktif. Siswa juga diajarkan untuk menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Dalam program ini selain kita sehat bugar jasmani semuanya, siswa juga bisa menjadi pemimpin dalam pembelajaran yang bertanggung jawab dalam setiap harinya untuk memimpin senam pagi ini di hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat sesuai dengan kelompok yang sudah dijadwalkan. Nantinya siswa akan maju ke depan, setiap kelompok memberikan apresiasinya, memberikan kreasi-kreasinya di dalam senam yang sudah mereka laksanakan. Demikian Bapak Ibu pemaparan dari program saya, yaitu Segi Segar. Terima kasih. Bergerak aktif, belajar lebih efektif. Mungkin ada saran atau tambahan dari Bapak Ibu, saya persilahkan, karena program saya ini baru rancangan ya Bapak Ibu. Yang kemarin program saya itu sebenarnya berjumze itu, gerakan Jumat Sehat itu. Kemudian disuruh membuat program yang baru, saya membuat program baru yang Segi Segar ini, di mana nantinya senamnya setiap hari kecuali hari Senin dan hari Sabtu untuk tidak dilaksanakan senam ini. Monggo, mungkin Bapak Hanapi atau Bu Rita atau Bapak Ibu yang lainnya. Oke, Pak Hanapi. Nah, ini saya tanyakan. Pertama, saya mengapresiasi ya semua program yang direncanakan, yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat setiap pagi. Saya hanya ingin memberi saran sedikit. Umpama hari Sabtunya kalian untuk terima, bagaimana Bu Rita? Oh, nggih Pak Hanapi. Itu juga ide yang bagus, nggih. Ya. Ini juga sudah menjadi angan-angan saya dan gambaran saya. Nanti saya takutnya kenapa kok senang terus isinya, nanti juga akan bosan. Dan tapi kalau Pak Hanapi memberikan saran nanti dimasukkan di P5, ini nanti angan-angan saya, program saya tambahi. Kalau di P5 itu saya tekankan di 3 senam yang wajib. Nanti ini di kelas tinggi saja Pak Hanapi, di kelas 4, 5, 6 ini yang menjalankan. Ya, mungkin angan-angan saya seperti ini. Mungkin di kelas 4 saya beri tugas untuk menghafal atau memberikan kreasi senam foto-foto. Untuk kelas 5 bisa senam mau mere. Untuk yang kelas 6 senam sajuju seperti itu. Nanti bisa dijadikan dalam masuk program P5 juga. Terima kasih Pak Hanapi atas sarannya. Mungkin ada tanggapan atau saran lain dari Bapak Ibu guru? Sambung. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sedoyo atas waktunya. Saya memberikan pemaparan program dalam Kombel Sekolah, yaitu untuk meningkatkan sekolah yang berbasis proyek. Di sini program saya yang akan saya lanjutkan adalah program Segi Segar, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.